لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابته ورسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, muslimin dimanapun berada, baik yang mengikuti kajian secara langsung maupun yang mengikuti kajian melalui online. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sekalian kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan menganugerahkan rahmat kepada kita semua, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan yang terbaik tentunya untuk kita dan untuk orang lain dalam rangka taqarruban ilallah, untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Untuk kajian hari ini tafsir masih dalam surah Maryam ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-55. Malam hari ini adalah kelanjutan dari kajian kita pada pekan yang lalu. Dan pekan yang lalu kita sudah pernah membahas surah Maryam ayat 51 sampai dengan ayat 53. Baik, seperti biasa kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dan jamaah kemudian mengikuti. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pribadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan segala pernak-pernik kehidupan beliau secara singkat sejak beliau dilahirkan sampai menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala mengemban amanat menjadi seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan tanggung jawab dan beban yang luar biasa beratnya. Harus menghadapi ujian yang cukup berat, berdakwah kepada orang yang juga berat, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam tergolong nabi pilihan sekaligus menjadi seorang rasul dan sekaligus termasuk golongan ulul azmi. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah, segala beban yang dibebankan oleh siapapun, maka tentu Allah sudah menyiapkan kemudahan jalan. Karena memang pada hakikatnya kehidupan ini Allah lah
yang menciptakannya. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada kesulitan, maka Allah juga sudah menyiapkan kemudahannya. Ada beban dan tanggung jawab, maka Allah juga sudah menyiapkan kekuatannya. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini Allah kembali memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan nama seorang Nabi yang juga populer, bukan hanya dalam golongan kita sebagai kaum muslimin, tapi juga sejarahnya sering terulang juga di dalam agama-agama yang lain. Ketika kita menyebutkan nama Ismail, maka tentu tidak lepas dari ingatan kita tentang kisah-kisah heroiknya, kisah-kisah penuh hikmah yang tentu bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika berbicara tentang Ismail, maka kita tidak bisa melepaskan kisahnya juga dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan, menjelaskan tentang kisah Ismail, maka sekali lagi kisah-kisah yang dijelaskan, yang diterangkan, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bisa dua hal kemungkinan besarnya. Satu, bahwa orang yang disampaikan, orang yang disebut namanya di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang mulia yang layak ditiru kebaikannya. Namun di sisi lain, nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran juga bisa jadi penyebutan nama itu adalah mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah dan untuk diambil pelajarannya. Jadi tidak mungkin Allah menyebutkan nama di dalam Al-Quran kecuali nama-nama tersebut memiliki makna, memiliki nilai, memiliki hikmah. Padahal kalau berbicara tentang nabi, maka terlalu banyak nabi-nabi yang ada di dalam kehidupan ini yang memang Allah sudah utus. Tapi ternyata Allah mengambil beberapa sampling nabi-nabi. Yang tentu nabi-nabi yang dipilih itu adalah nabi-nabi yang kehidupannya penuh dengan hikmah dan pelajaran. Begitu pula juga dengan nama-nama orang-orang yang soleh di dalam Al-Quran. Ada Luqman, ada Maryam, lalu kemudian ada nama-nama yang lain yang bisa disebutkan juga, yang sesungguhnya mereka oleh kalangan para ulama tidak menyebutkan apa dia seorang nabi atau tidak, sehingga para ulama tawakuf untuk menyebutkan dia nabi atau tidak. Tapi paling tidak mereka itu adalah orang-orang yang soleh dan solehah dalam kehidupannya. Tapi ternyata Allah menyebutkan Qarun, Allah juga menyebutkan Abu Lahab, ya. Ada Allah menyebutkan Fir'aun dan lain sebagainya. Itu juga sebagai pelajaran akan kerasnya penentangan mereka terhadap kebenaran. Maka kembali kita sampaikan, terlebih tentang kisah Ismail ini, kenapa kemudian menjadi pilihan? Ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa kata-kata Ismail ini sering disebut di dalam Al-Quran dan diperkirakan hampir 12 kali disebutkan. Tentu jumlah ini adalah jumlah yang cukup besar, ya, jika dibandingkan dengan beberapa nabi-nabi yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapakah Ismail itu sesungguhnya? Sebelum itu kita akan sampaikan, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menyebutkan siapakah Ismail itu sesungguhnya, tetapi secara gamblang Allah menyebutkan innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan, bukan kemungkinan, ada beberapa gambaran tentang diri Ismail alaihissalatu wassalam. Yang pertama, Allah menyebutkan innahu kana shadiqal wa'di. Jadi Nabi Ismail itu adalah orang yang jujur terhadap perkataannya, selalu menepati janjinya.
Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir terkait dengan ayat ini. Apa yang kemudian beliau katakan, kisah menarik dari kehidupan Ismail terkait dengan kalimat shadiqul wa'di ini, selalu menepati janji, itu disebutkan. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, perhatikan. Qala Ibnu Juraij, berkata Ibnu Juraij, bahwa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam lam ya'ud rabbahu 'iddatan, bahwa Ismail alaihi salatu wassalam itu adalah seorang nabi yang senantiasa selalu menepati janjinya di dalam atau ketika berjanji apapun. Sampai suatu hari diceritakan, dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang diambil dari Sahal bin Aqil, bahwa Ismail alaihi salatu wassalam pernah berjanji kepada seorang laki-laki untuk bertemu di satu tempat. Setelah itu, faja'a wa nasiya rajul. Ketika Ismail menepati janji, datang ke tempat tersebut, sedangkan rekan teman yang berjanji dengannya itu lupa, sehingga orang tersebut tidak datang pada waktu yang sudah ditetapkan. Wa bata hatta ja'a rajulu minal ghad, sampai kemudian Nabi Ismail tidak beranjak dari tempatnya itu sampai beliau menginap. Sampai besok baru laki-laki tersebut datang ke tempat itu. Faqala ma barihta, wahai Ismail, kenapa engkau menginap di tempat ini? Kenapa kau tidak tinggalkan saja tempat ini, padahal aku kan tidak datang? Apa kata Ismail alaihi salatu wassalam? Qala la, qala inni nasitu. Orang itu berkata, mohon maaf, aku lupa. Lalu apa kata Ismail? Lam akun li abroha hatta ta'ti. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini dan aku akan tetap terus menginap sampai engkau datang ke tempat ini. Falidhalika, karena itu kata Ibnu Katsir, kana shadiqul wa'di. Ini pendapat pertama, kenapa shadiqul wa'di ini diberikan kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadiqul wa'di itu julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kelompok pertama yang menafsirkan tentang hal tersebut. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa fil yaumil tsalis, ada Nabi Ismail menunggu sampai 3 hari di tempat itu dan beliau tidak beranjak karena menepati janjinya. Maka pasti ketika kita melihat karakter manusia semacam ini, terlepas dari seorang nabi atau tidak, maka luar biasa janji yang sudah disampaikan itu ditepati, dan beliau tidak mencari kesalahan orang. Yang terpenting beliau menepati apa yang dijanjikan. Urusan orang itu datang atau tidak datang, itu urusan janjinya. Jadi semacam ini karakter pribadi yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Di sisi lain, para ulama kemudian menyebutkan shadiqul wa'di ini erat hubungannya dengan janji Ismail alaihi salatu wassalam kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masih ingat tentang kisah penyembelihan, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini sebuah peristiwa yang mengharukan.
yang syarat dengan hikmah. Salah satu kutipan di dalam Al-Quran surat Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Dan ketika sudah mulai berumur, bertambah umurnya Ismail alaihi salatu wassalam, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbah. Populer tentu ayat ini kalau sudah datang hari raya Idul Adha. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Berkatalah Ibrahim kepada anaknya Ismail, "Inni ara fil manam anni adbah." Aku melihat, aku bermimpi di tidurku bahwa ada satu perintah kepadaku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ismail ditanya oleh ayahnya. Ini luar biasa dialog antara seorang ayah dengan anak. Jadi kalau ingin tambah keakraban dalam hidup itu, bukan dengan dibentak, bukan dengan dibenci, tapi ajak bicara. Tapi tentu berbicara kepada anak itu lihat usianya sudah mumayyiz atau tidak, sudah bisa berpikir atau tidak. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan aku dalam keadaan bersabar. Dan kata para ulama termasuk Ibnu Katsir mengutip ayat terakhir ini, satajiduni insyaallah minas sabirin, sebagai janji Ismail kepada Nabi Ibrahim, dan beliau tepat. Bagaimana cara menepatinya? Beliau pasrah, beliau tawakal kepada Allah. Hatta falamma aslama wa tallahu lil jabin, sampai kemudian pisau itu sudah mendekati lehernya pun beliau tidak merintih, beliau tidak menolak, beliau tidak mengingkari janjinya. Komitmen dengan apa yang dikatakannya, walaupun sesungguhnya kematian itu sudah sangat dekat dengan kehidupannya. Ini luar biasa Ismail. Ini kalau dikupas ayat ini pun luar biasa. Jadi artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengandung nilai-nilai yang luar biasa. Ada dalam diri Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, shadiqul wa'di di sini paling tidak dua hal itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Satu, menepati janji, ya, di dalam berjanji kepada orang lain, termasuk juga di dalam kisah beliau saat akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Nah, tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fasaddaqal wa'du min as-sifatil hamidah. Maka menepati janji itu adalah termasuk sifat-sifat yang terpuji. Kama anna khalfahu min as-sifat ad-damimah. Begitu juga ketika seseorang itu mengingkari janjinya, maka sifat itu adalah sifat yang madmumah, sifat yang tercela. Maka pantas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau berkata sesuatu yang tidak kau kerjakan? Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu tidak menginginkan seseorang itu mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi seseorang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Paling tidak ketika dia berkata, maka dia komitmen dengan perkataannya. Bukti komitmen itu adalah melaksanakan apa yang dia katakan. Maka tentu ini adalah pola yang sangat luar biasa ketika berdakwah. Mengerjakan sesuatu dan menyampaikan sesuatu dari apa yang dia kerjakan itu biasanya akan lebih cepat untuk dirasakan, akan lebih cepat ditransformasikan kepada orang lain dibandingkan ketika seseorang berkata sesuatu yang dia tidak kerjakan. Maka menjadi teladan. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka sesungguhnya orang lain juga akan baik kepadamu. Yasluh lakan nas. Maka jangan
kebaikan itu atau cahaya kebaikan itu akan terpantulkan kepada kita dengan kebaikan orang lain disebabkan karena kita baik. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak baik kepada orang lain kalau kita ingin orang itu baik kepada kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya terkait dengan shadiqul wa'di ini juga erat hubungannya dengan menepati janji. Maka orang yang tidak menepati janji itu tergolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagai orang-orang munafik. Jadi jangan dianggap remeh ketika berjanji dia tidak menepati janjinya. Itu bukan hal sepele, itu karakter, itu sifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ayatul munafiki salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, idza hadatha kadzaba. Kalau dia berkata dia berdusta. Hati-hati. Dan kebiasaan itu lahir, budaya atau tradisi itu lahir karena kebiasaan. Ada magnet, baik kebaikan maupun keburukan. Orang kalau sudah biasa berkata tidak benar atau berkata dusta, maka itu akan menjadi pokoknya keburukan. Maka kata Nabi SAW, Raqsud dzunub al-kadhib. Sabda Nabi SAW, Raqsud dzunubi al-kadhib. Pokoknya, kepalanya dosa itu adalah kebohongan. Jadi kalau udah bohong sekali ya akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Sama siapa saja. Anak itu kalau sudah sekali berbohong lalu kemudian tidak diperbaiki, akan berbohong selanjutnya dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Maka kalau kita sudah melihat ada mentalitas ini di dalam anak, di dalam siapapun dalam kehidupan kita, mesti diperbaiki. Kalau tidak akan berkelanjutan. Rasulullah al-kadhib. Maka Rasulullah di dalam hadis yang lain juga sama, iyyaka al-kadhib. Hendaknya kalian menjauhkan diri dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengarah kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan dosa itu akan membawa manusia menuju neraka. Sebaliknya, alaika bisidqi, kata Nabi, hendaknya kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan melahirkan amal kebajikan. Kalau orang jujur itu amal kebajikan. Pernah saya sampaikan ada satu kisah yang datang kepada Nabi SAW, lalu menyatakan keislaman kepada Nabi. Namun manusia yang mendatangi Nabi itu adalah orang yang luar biasa. Amal bejatnya itu luar biasa. Apapun dari kemaksiatan itu sudah dia lakukan. Sehingga kadang-kadang antara percaya dan gak percaya, antara berani dan gak berani datang kepada Nabi untuk menyatakan keislaman. Dia takut kalau dia Islam, maka amal keburukan itu masih dia lakukan. Saking sudah budayanya nempel dalam dirinya itu keburukan itu. Jangan tanya ada perbuatan dosa apa, bunuh iya, zina iya, juga semuanya. Di bahasa gampangnya kemaksiatannya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, cukup bagimu. Hal tu'ahiduni ala tarkil kadhib. Maukah engkau berjanji kepadaku untuk meninggalkan dusta itu? Baik ya Rasulullah. Kalau itu memang perjanjiannya, pulanglah orang. Dalam perjalanan mungkin dia berpikir begitu mudahnya memeluk agama. Dia enggak perintahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Cukup hanya satu saja perintah Nabi, tinggalkan dusta. Namun apa efeknya? Acap kali dia mau melakukan maksiat, maka dia terfikir tentang janjinya kepada Nabi. Nanti kalau saya ditanya sama Nabi, kamu berzina apa enggak? Kalau saya katakan tidak, dusta dong. Tapi kalau saya mengatakan iya, mana bukti taubat saya?
Sehingga ternyata dengan modal kejujuran itu akhirnya semua kemaksiatan sayyiat yang dilakukan itu terhenti disebabkan karena modal kejujuran itu. Maka pantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian itu menjaga kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan melahirkan kebajikan, dan kebajikan itu akan membawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama kata Rasulullah terkait dengan kedustaan dan kejujuran tadi. Ini perihal Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang kemudian ditarik untuk kekinian, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Ismail yang jauh dari kehidupan Nabi Muhammad, tapi nilai-nilai kebaikan itu masih ada sampai saat ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri yang kedua dari orang munafik itu adalah wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji dia ingkari. Kalau berjanji dia ingkari. Kalau tadi dia berkata dia dusta. Sekarang kalau dia berjanji dia ingkar terhadap janjinya. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberikan kepercayaan maka dia berkhianat. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Sahihani Bukhari Muslim, termasuk Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kisah perjalanan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam ini luar biasa. Sehingga dari beberapa paparan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabiyya, rasulan nabiyya. Beliau adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Pernah kita sampaikan ada yang nabi yang tidak termasuk rasul, tapi setiap rasul sudah pasti nabi. Salah satu karakter seorang rasul itu adalah diutus pada kaumnya, bukan melanjutkan kaum orang lain. Salah satu karakternya, selain memang ada hal-hal lain yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ismail ini disebut rasul, termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Ishak Allah tidak sebutkan rasul. Dan itulah kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau melihat riwayat kehidupan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Nabi Ismail itu lahir 1779 sebelum Masehi. Dan kemudian wafat antara lain kurang lebih 1911 sebelum Masehi. Beliau diangkat menjadi seorang nabi 1850. Hampir 130 tahun lama beliau menjadi seorang nabi dan juga termasuk seorang rasul yang tidak terlepas dari pahit getihnya kehidupan. Kisah Ismail ini luar biasa perjalanan hidup beliau. Nabi dan Rasul itu kalau kita meneliti sejarah kehidupan mereka itu dari kecil itu jelas perjalanan hidupnya itu luar biasa. Jadi tidak mudah mereka lalui. Termasuk Ismail ini. Sekilas kita sampaikan mulai dari awal kehidupan beliau sampai akhir. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hajar. Ibu yang bernama Hajar. Dan Hajar ini adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu kan sering berpindah-pindah, mulai Palestina, kemudian akhirnya sampai ke Mesir. Dari Mesir kemudian pundutlah. Singkat kisahnya, Hajar ini adalah istri yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah menikahi Siti Sarah. Namun Sarah tidak memiliki keturunan. Hingga akhirnya dari Hajarlah keturunan itu lahir. Awalnya berdua. Dalam sebuah beberapa kisah yang saya sebutkan, jadi kecemburuan itu memang tidak hanya ada saat ini. Jadi dari dulu juga sudah ada. Ketika Hajar melahirkan, jadi seakan-akan Sarah merasa terkalahkan.
Sehingga menurut beberapa riwayat yang perlu ditelusuri ulang, inilah diantara asbab selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk membawa putranya Ismail dan Hajar meninggalkan kota Mesir menuju tempat yang belum tahu kemana akan dituju. Ya, karena hanya naik unta bertiga jalan entah kemana untanya akan jalan, disitulah di mana Allah akan tentukan, maka di situ akan berhenti. Itu diantaranya adalah karena Sarah yang juga adalah merasa kecemburuan, seakan-akan setelah ketahuan kemudian Hajar itu hamil, jadi Nabi Ibrahim dianggap lebih sering mendatangi Hajar dibandingkan ini, salah satunya, tapi perlu telusuri. Ya kalaupun itu terjadi betul, maka jangan kaget. Kok bisa ya dalam kalangan golongan istri-istri Nabi seperti itu? Jangan kaget. Lah jangankan begitu, cemburu kok. Kemana Nabi Muhammad SAW ada? Istrinya ada yang cemburu apa? Ya ada. Itu jiwa manusia memang. Pelanggaran, jangan tanya. Nabi Lut tadi istrinya belok, kok fitnah Nabi Lut sendiri. Jadi biasa itu dalam kehidupan manusia. Dan kalau itu tidak terjadi, maka kita tidak akan punya sampel, tidak akan punya contoh dari kehidupan para nabi. Jadi ternyata apa yang kita alami dalam hidup itu pun juga terjadi pada para nabi-nabi dahulu. Jadi jangan dianggap Nabi itu mulia, kemudian Nabi terhindar dari masalah hidup. Enggak. Malah pernah kita sampaikan kan, malah nabi-nabi itu jauh lebih berat tantangannya dibandingkan kehidupan kita. Dan itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man asyadun nas bala'an, siapa sih yang paling keras ujiannya ya Rasulullah? Enggak terfikirkan oleh kita kalau seandainya kata Nabi asyadun nas bala'an al-anbiya, yang paling keras ujiannya itu para nabi. Terus siapa yang bisa mengalahkan urusan Nabi? Jangankan mengalahkan ujiannya, bebannya saja kita nggak sama. Tapi sulitnya minta ampun kan? Lah urusan kita diutus saja jadi ayah dari anak aja rumit banget. Kadang antara bapak sama anak juga bisa berantem, emak sama anak juga bisa berantem. Itu yang diurus berapa orang? 1, 2. Nabi diutus untuk kaumnya kok, dengan tipologi berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Nah karena itu Nabi Ismail alaihissalam ini ya begitulah kisahnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, diantaranya adalah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail. Nah Nabi Ibrahim ini tidak berpikir panjang, mengapa, kenapa, bagaimana. Karena inilah bentuk tauhid dan ketaatan para nabi itu luar biasa. Dia jalani apapun yang Allah perintahkan, meskipun dalam otaknya itu gak kepikir itu apa sih maksudnya begini. Ngapain sih mesti harus diperintahkan pergi, lalu kemudian membawa anaknya yang masih disusui bersama ibunya, berpisah dengannya, letakkan di tempat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Ini singkat kisahnya. Dibawalah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di kota Mekah. Yang Mekah saat itu belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada apapun, air pun tidak ada. Disitulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya. Masya Allah, perhatikan tuh. Makanya bapak-bapak yang punya anak yang pesantren, yang ditaruh di pesantren, nggak usah bersedih. Itu orang berpisah sesaat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Lo berpisah nggak lama kok. Ya. Karena belum tentu juga ketika kita tinggalkan anak di rumah juga itu bentuk cinta kita, bukan. Jadi tidak selamanya membiarkan anak kita berpisah sesaat dengan kita itu tanda kita benci dengannya. Bisa jadi itu tanda cinta kita sama anak kita. Ya, kalau kita nggak cinta, kita nggak didik dia dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita yang sudah mau belajar melepaskan sesaat kehidupan kita, kebahagiaan kita bersamanya untuk mendatangkan kebahagiaan yang abadi. Insya Allah. Bapak sekalian, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi, jika itu menjadi perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi itu pantang untuk menolaknya. Meskipun secara batiniah berat, gak ada yang gak berat. Menangis sih menangis lah. Sampai kemudian dikisahkan ketika dia meletakkan di tempat yang tanpa kehidupan, gak ada orang di situ.
Karena saat itu tempat itu kering kerontang, tempat itu padang pasir, nggak ada kehidupan. Lah siapa yang mau tinggal di situ? Meskipun sebelumnya ada Arab-Arab yang lain, tapi letak tempat itu jarang orang yang mengunjungi. Ada yang kita kenal, ada kabilah Jurhum, ada kabilah Qaturah, tapi penguasaan mereka ada di utara dan selatan. Di tempat itu nggak ada, khususnya di kota Mekah saat itu. Nanti kedatangannya, kata Buya Hamka, kedatangan orang-orang Jurhum datang ke Mekah dan tinggal di situ itu setelah adanya air Zam-Zam. Di sejarah. Jadi setelah Ismail kemudian mulai kisahnya Siti Hajar, kemudian naik ke atas, mulai dari Bukit Sofa mencari air, naik lagi Bukit Marwah, turun lagi, terus berputar sampai 7 kali yang kita kenal dengan sebutan Sa'i saat ini. Itu prosesnya keluarlah air Zam-Zam, mulai kemudian air itu keluar. Saat itulah kemudian penikmat air itu diantaranya kaum Jurhum, kabilah Jurhum. Maka nanti disebut dengan Arab al-Musta'ribah, Arab pendatang. Ismail itu termasuk Arab pendatang, bukan termasuk Qahtaniyin yang kemudian Arab-Arab yang sudah lama. Jadi Arab itu ada pendatang terakhirnya. Nah, singkat kisah, kita tidak langsung ke situ. Gak apa-apa ya, kita cerita sedikit ya. Gak apa-apa, gak apa-apa hari ini kita berkisah, tapi nanti kita ambil kesimpulan dan hikmahnya. Sepengetahuan saya tentang kisahnya. Nah, setelah tinggal di situ, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kemudian mau tidak mau, Siti Hajar pun bersedih ditinggalkan di tempat itu. Ada kekhawatiran wajar, manusiawi. Ditinggalkan di tempat nggak ada yang dikenal, nggak ada manusia. Coba kira-kira kalau kita Pak, lah kita aja kita tinggalin anak di tempat yang ramai aja kadang pulang nangis juga. Padahal tempatnya udah nyaman, ada bangunannya, ada guru-gurunya, wajar manusiawi. Sampai kemudian perkataan Hajar kepada Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Kalau bahasa kita orang tega banget sih. Tapi apa yang terjadi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun bersedih, tapi karena ini menjadi perintah Allah, maka pantang untuk ditolak seberat apapun perintah itu. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa apa yang diinginkan oleh Allah itu seberat apapun dilalui oleh manusia, mesti ada hikmah di balik itu. Gak mungkin, mustahil tidak ada hikmahnya. Maka apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surah Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin zi zar'in ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, aku titipkan, aku tempatkan, aku letakkan di antara keturunanku. Lihat, di antara keturunanku. Kenapa dikatakan di antara keturunanku? Karena ada keturunan lain yang tidak tinggal di tempat itu. Min ba'd artinya biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, enggak ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Lihat, berarti itu kan maknanya kering kerontang, kan? Enggak ada air. Ya. Inda baitikal muharram, di tempat yang kau muliakan, ini rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Subhanallah. Yang dia minta itu pertama, bukan ya Allah penuhi kebutuhannya, enggak. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Bagaimanapun keadaan anakku dan keluargaku, istriku, ya Allah, berikan hidayah untuk terus mendirikan salat, mendekatkan dirinya kepada. Gak khawatir dengan apapun. Yang paling dikhawatir kalau Nabi Ibrahim salat, ibadah. Urusan makan, insya Allah Allah akan penuhi siapapun. Karena sesungguhnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun hewan melata, binatang yang bergerak itu sudah punya jatah kehidupan. Makan, minum, itu mesti hidup, yakin itu. Apalagi manusia kan, yang bisa bergerak, bisa berpikir, bisa. Orang cicak aja di dinding, makanannya apa? Cuman nyamuk kan? Kalau lam ihab
demam lalu ditangkap, cuma gitu aja modalnya. Datang nyamuk makan, gemuk nggak? Apalagi manusia yang Allah sudah kasih akal pikiran untuk berpikir, bekerja, nggak mungkin kelaparan. Tapi mungkin bedanya adalah ada yang orang yang memiliki jumlah yang banyak sedikit. Itu saja perbedaannya. Tapi hidup insya Allah hidup, nggak ada orang yang kemudian tidak. Bahasanya seperti itu. Karena Allah sudah menyiapkan setiap lahan ma'ayish. Semua alam ini menjadi sumber kehidupan manusia. Ya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan liyuqimus shalah waj'al afidatan nas tahwi ilaih. Lalu kemudian jadikanlah tempat ini nanti hati manusia itu terpicu. Ini doa Nabi Ibrahim. Maka kenapa kita kangen pengen umroh, kangen pengen lihat Ka'bah? Ini doa Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan nas tahwi ilaih. Jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepadanya. Ini dalam surah Ibrahim ayat 37. Ini melanjutkan kisah Ismail. Kenapa kemudian Nabi ya Rasulullah. Sehingga akhirnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam tinggallah di kota Makkah itu. Makkah. Dan akhirnya mulai Zamzam itu ada, Jurhum datang, nikahlah. Jadi Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail itu memiliki beberapa istri. Yang saya ketahui dua di antara yang utama itu adalah penguasa utara dan selatan, kabilahnya. Kan kalau Nabi Ismail diutus oleh Allah di kabil Amalik, kabilah Yaman di Mekah. Jadi Amalik, kabilah Yaman yang di Mekah, bagian Yaman. Itu tempat dakwah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, beliau menikah dengan Jurhum, keturunan Jurhum. Dari Jurhum itulah kemudian lahir Quraisy. Jadi Nabi Ismail menikah dengan Jurhum. Ini kalau dulu, jadi keinginan untuk menguasai daerah itu bukan hanya sekarang. Menguasai teritorial itu dari dulu, itu nafsu itu udah ada. Dulu kota Makkah itu dua kekuatan besar itu, Quraish sama Jurhum itu saling menguasai. Akhirnya lama-kelamaan kemudian Jurhum dikuasai oleh Quraish. Quraish itu memimpin cukup lama. Ya, cukup lama. Tapi kemudian diambil lagi kekuasaan oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu sampai 500-800 tahun menguasai kota Makkah, daerah situ, Jazirah. Ya baik, kita kembali ke fokus pada awalnya. Jadi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu kemudian diangkat menjadi nabi pada tahun 1850, ya. Setelah dilahirkan 1779. Nanti lihat kira-kira berapa usianya, perkiraan seperti itulah usia diangkatnya Nabi Ismail menjadi seorang nabi, termasuk juga menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari keturunan Ismail lah, ya, dari keturunan Ismail. Maka dikatakan, ya, kata Ibnu Katsir bahwa walid Arab bil Hijaz, dia itu adalah walid Arab bil Hijaz. Walid itu orang tua, nenek moyangnya Arab Hijaz, nenek moyangnya. Maka lahir ke bawah, maka disebut dengan Arabul Musta'ribah, Arab pendatang. Maka yang tersisa sekarang ya Arab pendatang itu sampai saat ini. Jadi bukan Arab yang lama, Al-Adnaniyin, Qahtaniyin itu udah lama tuh, ya. Nah, dari Ismail ini kemudian tumbuh. Nah, lahir dari Ismail ini adalah Nabi Muhammad SAW. Singkat kisahnya, Bapak silahkan mengambil lagi kisah-kisah baik di dalam kitab Rohikul Maktum, Al-Mubarakfuri, Ibnu Hisham. Silahkan juga bisa dibaca lebih luas lagi tentang kisah-kisah hal tersebut. Nah, Al-Mubarakfuri tentang Nabi Muhammad, tapi nanti ada sangkut pautnya dengan keturunan Nabi Muhammad dari Quraisy dan lain sebagainya. Kita sambung Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa di antara hal penting yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Bahwa
Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu disebutkan oleh Allah adalah orang yang memerintahkan ahlahu bis salat. Ahlah ini ada dua pandangan. Ahlah ini diartikan umatnya, satu. Yang kedua adalah keluarganya. Maksudnya tanggung jawab yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ini setelah menjadi nabi adalah mengajak orang-orang lain untuk menjadi baik. Walaupun bahasanya ya'muru ahlahu bis shalah, memerintahkan ahlinya, keluarganya ataupun umatnya, dua-duanya dipahami oleh para ulama. Karena dua-duanya juga sama. Ismail juga sama memerintahkan dan mengajari anak-anaknya untuk beribadah, begitu juga mengajak umat-umatnya juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ini, seakan-akan Allah menegaskan kepada kita semua bahwa yang pertama, hendaknya setiap orang itu memperhatikan dirinya dan juga memperhatikan orang-orang terdekatnya. Dalam hal apa? Ma'asyiral muslimin, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di dalam surah yang lain, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka berikan peringatan kepada orang-orang yang dekatmu, kerabatmu. Ini menunjukkan bahwa sekalian, keluarga kita ini mesti harus menjadi satu kekuatan besar sebelum kita membangun kekuatan di luar. Karena ternyata membangun keluarga itu jauh lebih sulit kadang dibandingkan membangun peradaban di luar keluarga kita. Kadang ini dalam beberapa pengalaman banyak orang yang bercerita tentang itu. Ngajak orang luar itu lebih enak dibandingkan ngajak orang dalam. Ya, mungkin sama juga pengalaman beberapa ya. Kira-kira begitulah. Ngajak orang dalam itu ya pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihat ayahnya luar biasa sulitnya. Nabi Muhammad ngajak pamannya juga luar biasa, sulit banget. Maka karena itu diajarkan kepada mereka apa yang perlu untuk dilakukan. Maka jelas apa yang mesti kita lakukan kepada keluarga-keluarga kita. Paling tidak ajarkan kebaikan kepadanya. Maka merugilah sesungguhnya seseorang yang baik tapi dia tidak berusaha untuk menjadikan keluarga intinya menjadi baik. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan kebaikan dan ternyata kebaikan itu dia tularkan kepada keluarganya dengan membiasakan yang melakukan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan penghargaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat beberapa hadis Nabi. Allah mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, qama minal laili fa shalla, bangun malam lalu dia salat. Wa ayqadha imra'atahu, lalu dia bangunkan istrinya. Dia bangun, dia salat, lalu bangunkan istrinya. Fa in abad nataha fi wajhiha, kalau dia menolak, enggak bangun-bangun juga, percikkan air di mukanya. Ini kata Nabi, itu kan percikan air cinta buat bangun sholat. Rahimallahu ra'atan qamat. Begitu juga dengan seorang perempuan, Allah berikan rahmat baginya. Dan dia bangun malam, lalu kemudian dia sholat, lalu kemudian ayqadhat zaujaha, dan dia membangunkan pasangannya. Fa in aba nadahat fi wajhil ma, kalau dia menolak maka percikan air di wajahnya. Begitu pula dengan hadis yang lain yang serupa. Kata Rasulullah, idza staiqadha ar-rajul
minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shalli rak'ataini kataba minadh dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Orang yang bangun malam lalu kemudian baik laki-laki maupun perempuan lalu membangunkan pasangannya lalu salat 2 rakaat saja, maka dia termasuk minadh dhakirin Allah wadh-dhakirat, orang yang selalu menyebut Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, perintahkan anakmu untuk sholat lalu sabar. Lihat, perintahkan Allah. Perhatikan, ngajak anak sholat itu gak gampang. Sampai Allah katakan wastabir 'alaiha, sabar. Kalau nyuruh anak sholat itu kudu sabar, jangan mudah putus asa. Nah lihat surah At-Tahrim ayat 6 yang ketika Allah turunkan anfusakum wa ahlikum nara itu, maka Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan ayat tersebut. Apa katanya? Ya Rasulullah, ayat yang diturunkan kepada engkau itu sesungguhnya kami sudah mencoba untuk menjauhkan diri kami dari api neraka. Lalu bagaimana cara kami menjauhkan anak keturunan kami dari api neraka? Kata Umar bin Khattab kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Perintahkan kepada anakmu apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan larang anakmu sebagaimana apa yang dilarang oleh Allah kepadamu. Jadi telurkan wasiat-wasiat baik kepada mereka, ajarkan. Maka tidak mungkin seorang anak itu bisa berubah kalau tidak mendapatkan contoh dan teladan dari orang tua. Mustahil. Karena yang banyak bergaul dengan anak itu banyak bergaul dengan orang tua, dan pergaulan dengan orang tua itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Di rumah dia pulang, dia makan di rumah. Maka dulu pernah kita sampaikan, jadikan rumah itu bukan hanya tempat manam, bukan hanya tempat tidur. Banyak orang yang menjadikan rumah hanya tempat mabit, manam, tempat tidur. Sudah tidur, lepas lelah, bangun, selesai. Yaitu kualitas rumah itu begitu. Tapi jadikan rumah itu juga madrasatun mahyaun lis-sunnah. Jadikan rumah itu sebagai tempat belajar, madrasah. Bagi siapa? Bagi semua kalangan inti kehidupan yang ada dalam rumah tangga itu. Suami belajar menjadi ayah yang baik, istri belajar menjadi istri yang baik, anak juga belajar menjadi anak yang baik. Antara satu dengan yang lain kemudian saling menghargai, itu kan madrasah. Mahya sunnah. Jadikan rumah itu tempat menghidupkan sunnah. Bagaimana sih menghidupkan sunnah? Semua, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua kegiatan aktivitas itu bisa menjadi sunnah. Bangun tidur, lalu ajarkan kemudian dia untuk berdoa, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ketika bangun tidak langsung makan Pak, tapi cuci tangan dulu, baru kemudian makan. Karena kata Nabi, karena innaka la tadri aina batat, karena enggak tahu tangan itu semalam nginep di mana. Ini kan harus pilih Pak. Cuci tangan baru boleh makan. Perhatikan. Di rumah baca Al-Quran, iya emang tempat baca Qurannya di rumah. Nawilu buyutakum bi qiraatil Quran, berikan cahaya rumahmu dengan baca Quran. Bagaimana mungkin rumah itu bisa bercahaya kalau nggak ada pemimpin yang memberikan nuansa keagamaan itu di rumah? Saat baca Qurannya di masjid itu bagus, tapi jangan sampai rumah kita jadi kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Masjid terang, rumahnya gelap. Padahal mestinya yang baik itu adalah bacanya di rumah. Salat sunnah bagi laki-laki bagusnya di masjid atau di rumah? Ya di rumah. Sebisa mungkin di rumah, kecuali dengan alasan. Saat kalau sholat di rumah mah nggak sampai sholat wajibnya ke masjid, nah itu ada alasan. Tapi paling tidak sholat sunnah itu diperbanyak di rumah, bukan di masjid. Ini mas sholat malamnya ke masjid, sholat
Qobliyah Ba'diyahnya di masjid, baca Qur'annya di masjid. Lah di rumah kapan diisi dengan kebaikan? Kan ada istri. Lah istri itu kan ada masa liburnya. Kapan anak itu bisa melihat imam di dalam rumahnya? Nah ini yang kemudian diajarkan yang layak. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mengatakan ya'muru ahlahu bis-shalah. Tanamkan salat itu. Usikum wa iya ya nafsi. Salat itu pondasi utama. Wa man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadama faqad hadama ad-din. Orang yang mendirikan salat maka sesungguhnya dia sudah membangun kekuatan di dalam agamanya. Orang yang menghancurkan salat maka hancur semua. Wa man shalat, maka barang siapa yang salatnya baik, perhatikan, salat sa'iru amali. Baik amal perbuatannya. Ini jaminan siapa? Rasul. Kalau rusak sholatnya, rusak amal perbuatannya, yakin aja. Ini garansinya dari Nabi, bukan saya. Maka insya Allah orang yang sholatnya baik, amal perbuatannya akan bakal baik. Ketenangan jiwanya akan lahir dari sholat yang baik. Disiplin hidupnya juga akan ada saat sholatnya baik. Kejujuran bisa lahir gak dalam diri seseorang kalau sholatnya baik? Urusan sholat itu kan rahasia antara kita dengan Allah. Nah kadang-kadang kita batal, orang lain gak tahu. Itu antara dua kemungkinan, kita lanjutkan sholat apa berhenti. Kecuali dia bunyi kan, yuk, itu orang tahu. Ini kadang-kadang gak bunyi, tapi bau. Namanya orang bau kan cari dulu siapa ya. Itu mah kejujuran urusannya. Dalam sholat kita lupa kadang-kadang 2 atau 3 atau 4. Pernah dirasain gak sama bapak? Saya mau pernah. Coba bapak gak pernah kali? Saya mau pernah. Bahkan jangankan 2, 3 Assalamualaikum juga belum selesai juga pernah. Ya, jangankan kita, Pak Nabi Muhammad aja pernah salah kok 4 rakaat jadi 2 rakaat. Lah apalagi kita. Artinya kalau seandainya seperti itu yang terjadi, tapi kan butuh kejujuran, Pak. Bagaimana cara jujurnya? Sempurnakan sholat itu lalu sujud sahwi. Kita boleh memilih nggak sujud sama nggak sujud. Pilihan kita nggak? Pilihan kita. Tapi kejujuran di dalam sholat itu akan membuktikan kejujuran di luar. Maka orang yang jujur kepada Allah, kata para ulama, sudah dipastikan dia pasti jujur kepada manusia. Tapi jangan pernah berharap jujur kepada manusia kalau kita belum memperbaiki kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir itu sholat. Sholat itu kesempurnaan diri, Pak. Yang kedua, zakat. Zakat itu kesempurnaan orang lain. Artinya sholat itu tidak cukup bagi kehidupan manusia, karena sholat itu urusannya adalah soleh individual. Kenapa kemudian disandingkan dengan zakat? Karena zakat itu juga akan membawa manusia menjadi soleh sosial. Maka dalam kehidupan manusia ada orang yang sholat tapi orang pelit, ada nggak? Maka kenapa ditambah sholat, zakat, bukti iman itu? Ada nggak orang yang mengeluarkan sedekah tapi nggak ada sholat? Banyak juga. Maka disatur dua. Satu urusannya ibadah kita dengan Allah, urusan individual. Yang satu lagi urusan kita dengan manusia. Dua inilah yang akan menjadi kunci Allah itu ridho kepada manusia. Maka diakhiri dengan ayatnya terakhir. Apa yang kemudian Allah sampaikan di akhir? Ya. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala mardiyya. Mardiyya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang diridhoi? Kalau kita ridho kepada Allah. Dan siapa orang yang diridhoi itu? Radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang punya rasa takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa khusyuk itu bisa lahir dari amal-amal saleh yang sudah dicontohkan. Bahwa sekali berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan beberapa kisah sederhana sekaligus hikmah-hikmah sederhana yang kita petik dari kisah Nabi Ismail dengan beberapa karakter sifat baik yang menempel dalam diri beliau yang kita pelajari malam hari ini. Semoga kajian kita malam hari ini bisa membuka wawasan kita, kesadaran kita untuk pentingnya sebagai kita untuk melakukan, ya, untuk membaca sirah-sirah nabawi, membaca orang-orang soleh untuk kita jadi
dan sekaligus mengamalkan kebaikan-kebaikan yang mereka sudah lakukan. Karena sesungguhnya ketika kita meniru kehidupan orang baik itu, maka sungguh kita pun akan menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.